Nabi Elia menubuatkan kematian Ahazia. Sesudah kematian Ahab, Moab memberontak terhadap Israel. Pada suatu hari, Ahazia jatuh dari terali di kamar atas miliknya yang ada di Samaria, sehingga jatuh sakit. Kemudian ia mengirim utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, tanyakanlah kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Elia orang Tisbe, "Pergilah segera menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu pergi untuk bertanya kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu Elia pergi. Ketika utusan-utusan itu kembali kepada raja, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu sudah kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada orang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Kembalilah kepada raja yang telah mengutus kamu, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh bertanya kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan turun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Ia bertanya kepada mereka, "Bagaimana rupa orang yang datang menemui kamu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Kata raja, "Itu Elia orang Tisbe." Lalu raja mengutus seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya kepada Elia. Perwira itu naik menemui Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit dan berkata kepadanya, "Abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Jawab Elia kepada perwira itu, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu." Lalu turunlah api dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi kepadanya seorang perwira lain dengan ke-50 anak buahnya. Katanya kepada Elia, "Abdi Allah, beginilah titah raja, turunlah segera." Tetapi jawab Elia kepada mereka, "Kalau aku ini abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis engkau serta ke-50 anak buahmu." Lalu turunlah api Allah dari langit dan memakan habis dia serta ke-50 anak buahnya. Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu naik dan sesudah sampai, ia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Elia berkata kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dimintai petunjuk dari firman-Nya. Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Kemudian matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Lalu Yoram menjadi raja menggantikan dia pada tahun kedua pemerintahan Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka. Sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun, jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi 2 bagian. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Kuasa Elia telah pindah pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Kata mereka kepadanya, "Lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 laki-laki yang tangkas. Biarlah mereka pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan roh Tuhan mengangkat dan melemparkan dia ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah menyuruh mereka pergi." Tetapi mereka terus mendesak dia sampai dia merasa sungkan. Lalu ia berkata, "Suruhlah mereka pergi." Mereka menyuruh 50 orang itu pergi. Orang-orang ini mencari selama 3 hari, tetapi tidak menemukan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, ia berkata kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Elisa membuat air di Yeriko menjadi baik. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Sesungguhnya letak kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya jelek dan tanahnya tidak subur." Jawabnya, "Ambillah bagiku sebuah mangkok baru dan taruhlah garam ke dalamnya." Mereka pun membawa mangkok itu kepadanya. Kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata,
Beginilah firman Tuhan, aku telah membuat air ini baik, sehingga tidak akan lagi menyebabkan kematian atau ketidaksuburan. Demikianlah air itu menjadi baik sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Anak-anak Betel mencemooh Elisa. Dari sana Elisa pergi ke Betel. Ketika ia sedang berjalan naik, anak-anak dari kota itu keluar dan mencemooh dia. Kata mereka kepadanya, "Botak naik, botak naik." Ia pun menoleh ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Lalu keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik 42 orang anak dari mereka. Dari sana ia pergi ke Gunung Karmel, kemudian ia kembali ke Samaria. Yoram bersekutu melawan Moab. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel pada tahun ke-18 pemerintahan Yosafat, raja Yehuda. Ia memerintah selama 12 tahun. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, hanya saja tidak seperti ayah dan ibunya. Ia menyingkirkan tugu Baal yang didirikan ayahnya. Namun, ia masih berpaut pada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Ia tidak berpaling dari dosa itu. Mesa, raja Moab, adalah seorang peternak domba. Ia membayar upeti kepada raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi sesudah Ahab meninggal, raja Moab memberontak terhadap raja Israel. Pada waktu itu raja Yoram keluar dari Samaria dan memeriksa barisan seluruh Israel. Ketika berangkat, ia mengirim pesan kepada Yosafat, raja Yehuda. Isinya, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau pergi bersama aku untuk berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, aku dan engkau bersama-sama, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ia bertanya lagi, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Lalu Raja Israel berjalan bersama Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah berjalan memutar sejauh 7 hari perjalanan, tidak ada air untuk tentara dan hewan yang mengikuti mereka. Celaka, kata Raja Israel. Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk diserahkan ke dalam tangan Moab. Tetapi Yosafat berkata, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya kita meminta petunjuk Tuhan dengan perantaraannya? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Kata Yosafat, memang firman Tuhan ada padanya. Sesudah itu Raja Israel dan Yosafat serta Raja Edom pergi menemui Elisa. Kata Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, tidak, sebab Tuhanlah yang telah memanggil ketiga raja ini untuk diserahkan ke dalam tangan orang Moab. Kata Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang aku layani. Jika tidak, karena Yosafat Raja Yehuda, aku tidak akan memandang atau mengindahkanmu. Sekarang, bawalah kepadaku seorang pemetik kecapi. Ketika orang itu memetik kecapi, kuasa Tuhan meliputi Elisa. Kemudian ia berkata, beginilah firman Tuhan, buatlah di wadi ini parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan melihat angin dan hujan, namun wadi ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Itu perkara yang ringan di mata Tuhan. Dia akan menyerahkan orang Moab ke dalam tanganmu. Kamu akan mengalahkan semua kota berkubu dan semua kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik, menutup semua mata air, dan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan kurban,
Tiba-tiba datanglah air dari arah Edom, dan negeri itu dipenuhi dengan air. Ketika seluruh orang Moab mendengar bahwa raja-raja itu telah maju untuk memerangi mereka, semua orang yang sudah dapat menyandang senjata dan juga yang lebih tua dikerahkan dan ditempatkan di perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika mereka bangun dan matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu air di depannya merah seperti darah. Mereka pun berseru, "Itu darah." Tentulah raja-raja itu telah saling membunuh dan membantai satu sama lain. Sekarang, hei Moab, cerahlah. Sesampainya mereka ke perkemahan Israel, bangkitlah orang Israel lalu mengalahkan orang Moab, sehingga mereka melarikan diri dari hadapan orang Israel. Orang Israel memasuki negeri Moab dan membantai orang Moab. Mereka meruntuhkan kota-kota dan setiap orang melemparkan batu ke ladang yang baik sehingga memenuhinya. Mereka menutup semua mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik. Hanya Kir-Hareset saja yang tertinggal, tetapi para pengumban mengepung kota ini dan menyerangnya. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, ia mengambil 700 orang pemegang pedang bersama dia untuk menerobos keluar ke arah Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran di atas pagar tembok. Lalu bangkitlah murka yang dahsyat atas orang Israel. Mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari, Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat, ia singgah ke sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah, kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Pada suatu hari Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian ia berkata kepada Gehasi hambanya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Gehasi pun memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Coba katakan kepadanya,
Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah untuk kami. Apakah yang dapat kubuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau panglima tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku tinggal di antara kaumku." Kemudian Elisa berkata, "Apakah yang dapat dibuat baginya?" Jawab Gehazi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Kata Elisa, "Panggillah dia." Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan mendekap seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Perempuan itu pun mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu, pada tahun berikutnya, sesuai dengan yang dikatakan Elisa kepadanya. Anak itu menjadi besar. Pada suatu hari ia keluar menemui ayahnya di antara para penuai. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Kata ayahnya kepada seorang hamba, "Bawalah dia kepada ibunya." Lalu anak itu diangkatnya dan dibawa pulang kepada ibunya. Ia duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, lalu meninggal. Perempuan itu naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Kemudian ia menutup pintu di belakangnya dan pergi. Ia memanggil suaminya dan berkata, "Kirimlah kepadaku salah seorang hamba dan seekor keledai betina, supaya aku bisa pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, lalu pulang." Kata suaminya, "Mengapa engkau hendak pergi kepadanya pada hari ini, padahal sekarang bukan bulan baru atau hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Tenang saja." Ia memelanai keledai itu dan berkata kepada hambanya, "Tuntunlah dan majulah, jangan memperlambat perjalananku, kecuali kalau kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu pergi menemui abdi Allah di Gunung Karmel. Ketika melihat dia dari jauh, abdi Allah berkata kepada Gehazi, hambanya, "Lihat, itu dia perempuan Sunem. Sekarang larilah menemuinya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik saja?" Jawab perempuan itu, "Semuanya baik-baik saja." Sesampainya ia ke gunung itu, ia memegang erat-erat kaki abdi Allah itu. Gehazi mendekat hendak menyisihkan dia, tetapi abdi Allah itu berkata, "Biarkanlah dia, karena hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini dariku dan tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Apakah aku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan memperdayai aku?" Kata Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawa tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Jika engkau bertemu dengan seseorang, janganlah memberi salam kepadanya, dan jika seseorang memberi salam kepadamu, jangan membalasnya. Taruhlah tongkatku di atas anak itu." Tetapi ibu anak itu berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Elisa pun bangun dan berjalan mengikuti perempuan itu. Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu ia kembali menemui Elisa dan memberitahukan kepadanya, anak itu tidak bangun. Ketika Elisa sampai ke rumah itu, ternyata anak itu sudah meninggal dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masuk dan menutup pintu, sehingga ia sendirian bersama anak itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia berbaring di atas anak itu dan menempatkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Ketika ia merebahkan diri di atas anak itu, badan anak itu menjadi hangat. Sesudah itu ia bangun dan berjalan dalam ruangan itu, ke sana kemari.
Lalu ia naik lagi dan merebahkan diri di atas anak itu. Anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Ia pun memanggilnya. Setelah perempuan itu datang kepadanya, Elisa berkata, "Angkatlah anakmu ini." Perempuan itu masuk, menjatuhkan diri di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ia mengangkat anaknya dan keluar. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Ketika rombongan nabi duduk di hadapannya, ia berkata kepada hambanya, "Taruhlah kuali yang besar di atas api, dan masaklah makanan bagi rombongan nabi ini." Lalu satu orang keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemukan tumbuhan rambat liar dan memetik labu liar darinya sepenuh tampungan jubahnya. Ia lalu pulang dan memotong-motongnya masuk ke dalam kuali masakan itu tanpa mengetahui apa yang dimasaknya. Masakan itu kemudian dihidangkan bagi orang-orang itu untuk dimakan. Namun, ketika memakannya, mereka berteriak serta berkata, "Ada maut dalam kuali itu, ya abdi Allah." Mereka pun tidak bisa memakannya lagi. Tetapi Elisa berkata, "Ambillah tepung." Ia memasukkannya ke dalam kuali serta berkata, "Hidangkanlah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Tidak ada lagi hal yang membahayakan dalam kuali itu." 20 roti untuk 100 orang. Ada seorang dari Baal Salisa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan masih ada sisanya." Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan.